the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Hari ini saya akan menjelaskan yaitu jurnal penutup untuk perusahaan dagang. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pelajaran, baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baiklah, kita mulai. Pembelajaran hari ini saya akan membahas jurnal penutup pada perusahaan dagang. Data-data yang diperlukan untuk membuat jurnal penutup yaitu diambil dari neraca lajur di bagian laba rugi. Jadi ini merupakan data-data yang diperlukan untuk kita membuat jurnal penutup. Baiklah, kita mulai. Yang pertama, akun-akun yang ada di sebelah kredit. Jadi di dalam laba rugi ini ada akun angkanya di debit dan yang di kredit, maka itu yang akan kita tutup. Semua angka-angka yang ada di sebelah kredit kita tutup atau kita pindahkan ke dalam jurnal penutup, kita pindahkan ke sebelah debit. Yaitu di sini ada penjualan, lalu ada beban angkut pembelian, retur pembelian, lalu ada pendapatan bunga. Semua ini angka-angka yang ada di sebelah kredit, maka kita buat di dalam jurnal penutupnya yaitu di sebelah debit. Maka kita pindahkan, kita jurnal di dalam jurnal penutup. Penjualan, potongan penjualan, retur pembelian, pendapatan bunga, dan yang terakhir ada persediaan barang dagangan. Karena kita menggunakan metode persediaan barang dagangan, maka kita buat jurnal penutup. Jadi kita masukkan yang pertama penjualan, potongan pembelian, retur pembelian, pendapatan bunga, dan persediaan barang dagang. Angkanya diambil dari neraca lajur. Untuk penjualan, kita lihat. Di sini angkanya sebesar 1.968 juta rupiah, ini merupakan dalam ribuan rupiah. Jadi kita pindahkan ke dalam jurnal penutupnya. Awalnya penjualan ini ada di sebelah kredit, untuk ditutup yaitu kebalikannya kita pindahkan ke sebelah debit. Begitu juga dengan potongan pembelian, pendapatan bunga, dan persediaan barang dagang. Yang awalnya ada di kredit, kita pindahkan ke sebelah debit. Kita lihat untuk potongan pembelian besar 9.250.000 rupiah. Maka kita pindahkan juga di sini 9.250.000 rupiah. Begitu juga dengan retur pembelian, pendapatan bunga, dan yang terakhir persediaan barang dagang. Dan yang sebelah kreditnya yaitu ikhtisar laba rugi merupakan penjumlahan dari yang di debit ini kita jumlahkan, maka kita masukkan ke dalam ikhtisar laba rugi di sebelah kredit. Jadi untuk yang pertama ini datanya diambil dari neraca lajur yaitu angka-angka atau akun-akun yang ada di sebelah kredit kita pindahkan ke sebelah debit. Maka ditutupnya dengan ikhtisar laba rugi. Berikutnya yang kedua, akun-akun yang ada di sebelah debit seluruhnya kita pindahkan ke kredit. Jadi untuk menutupnya awalnya ada di debit, kita pindahkan ke sebelah kredit. Dimulai dari di sini ada retur penjualan, potongan penjualan, jadi kita pindahkan semuanya ke sebelah kredit. Dan yang di debitnya yaitu merupakan ikhtisar laba rugi. Kita masukkan semua angkanya. Kita masukkan semua akunnya yang ada di
debit kita pindahkan ke sebelah kredit dan angkanya juga kita masukkan semuanya. Jadi bisa kita lihat di sini ada persediaan barang dagang. Ini menutup untuk persediaan barang dagang karena kita menggunakan metode persediaan barang dagang pada saat membuat jurnal penyesuaiannya. Angka diambil dari ikhtisar laba rugi, yaitu sebesar 480 juta rupiah. Lalu yang kedua ada retur penjualan sebesar 9.600.000, maka kita pindahkan juga di dalam jurnal penutup retur penjualan 9.600.000. Lalu ada potongan penjualan sampai dengan selesai semua akun-akun yang ada di debit kita pindahkan ke sebelah kredit. Setelah dimasukkan semua angkanya yang di sebelah kredit, maka kita masukkan juga angka yang di sebelah debitnya yaitu ikhtisar laba rugi. Jadi untuk angka ikhtisar laba rugi ini yaitu merupakan penjumlahan angka-angka yang ada di sebelah kredit. Selanjutnya, yang ketiga yaitu untuk menutup akun Prive atau pengambilan pribadi, kita jurnal, modal Hendrati di debit dan Prive Hendrati di kredit, yaitu untuk menutup akun Prive atau pengambilan pribadi. Angka bisa diambil dari neraca lajur. Untuk Prive yaitu kita lihat di sini, pengambilan pribadi ada sebesar Rp12.300.000. Rp12.300.000 ini ada di sebelah debit, maka kita pindahkan di dalam jurnal penutup. Jadi kita tulis angkanya untuk modal Hendrati di debit dan kreditnya Prive atau pengambilan pribadi masing-masing sebesar Rp12.300.000. Dan yang terakhir, yang keempat, jurnal penutup yang dibuat yaitu untuk menutup laba. Jadi angkanya diambil dari laba bersih perusahaan yaitu jurnalnya ikhtisar rugi laba di debit dan modal Hendrati di sebelah kredit. Angka kita ambil dari jumlah labanya. Jadi di sini bisa dilihat laba bersih sebesar Rp286.364.000. Jadi yang terakhir jurnalnya ikhtisar rugi laba di debit dan kreditnya modal Hendrati. Masing-masing kita tulis angkanya Rp286.364.000. Ini diambil dari neraca lajur yaitu labanya sebesar Rp286.364.000. Jadi inilah cara membuat jurnal penutup pada perusahaan dagang. Terakhir, jangan lupa kita jumlah setelah selesai menjurnal. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.